Renggani Dwianti, 1917-42-207, ingin menjelaskan tentang pengertian dan syarat sholat. Pengertian sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah bentuk ibadah wajib yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu. Adapun syarat sholat yaitu beragama Islam, baligh dan berakal, suci dari hadas dan najis, suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat, menutup aurat. Bagi laki-laki, auratnya itu antara pusat dan lutut. Sedangkan perempuan, seluruh anggota badannya adalah aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat, menghadap kiblat, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Kita akan mengetahui apa saja sih rukun dari sholat. Nah, rukun sholat yang pertama itu ada niat, kemudian berdiri, dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah, duduk tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian salam, dan yang terakhir adalah tertib. Tertib itu maksudnya rukun-rukun tadi itu dikerjakan secara berurutan dan tidak boleh ada yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya tata cara sholat. Tata cara sholat yang pertama itu niat. Niat itu meliputi 4 unsur. Yang pertama itu bilangan rakaat, kemudian menghadap kiblat, lalu yang ketiga adalah menyatakan bahwa semata-mata sholat ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu menyatakan status sholat yang dikerjakan. Contohnya adalah sholat subuh. Niatnya itu usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Kemudian setelah niat itu berdiri. Berdiri apabila mampu. Jika tidak, maka bisa dilakukan dengan duduk, tidur posisi miring, terlentang, atau dengan isyarat. Kemudian selanjutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah takbir pertama yang dilakukan dalam sholat. Caranya itu dengan mengangkat tangan sejajar dengan bahu, kemudian ujung jari itu kurang lebih tingginya sama seperti telinga. Nah, ketika kita mengangkat tangan itu diiringi dengan bacaan takbir, yaitu Allahu Akbar. Kemudian tangan diturunkan lalu disedekapkan dengan posisi punggung tangan kiri menempel dengan punggung tangan kanan. Selanjutnya adalah membaca doa iftitah. Doa iftitah itu hukumnya adalah sunnah, jadi boleh dibaca dan juga boleh tidak. Kalian boleh memilih mau membaca yang diawali dengan Allahumma baghid baini atau Allahu Akbar kabiro. Setelah membaca doa iftitah, kita melanjutkannya dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah, kita membaca surat pendek. Nah, surat pendek ini hukumnya juga sunnah seperti doa iftitah tadi. Jadi boleh dibaca, boleh juga tidak. Kemudian setelah membaca surat pendek, kita melakukan ruku. Ruku ini merupakan posisi membungkukkan badan, yaitu dengan mengangkat tangan seperti takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan membungkukkan badan. Nah, kemudian tangan itu diletakkan di lutut. Nah, saat melakukan gerakan ini, kita mengikutinya atau mengiringinya dengan membaca takbir atau Allahu Akbar. Nah, bacaan ruku itu Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, bacaan ini dibaca sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal itu gerakan bangun dari ruku. Nah, gerakan ini dilakukan dengan cara mengangkat tangan seperti takbiratul ihram tadi, kemudian tangan diturunkan, ditaruh di samping badan. Bacaannya adalah Sami'allahu liman hamidah,
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul masyita min syai'im ba. Baik, saya Azizah akan melanjutkan rukun dan tata pelaksanaan. Rukun yang selanjutnya yaitu sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali. Sujud adalah meletakkan ketujuh anggota tubuh, yaitu kening, kedua lutut, kedua telapak tangan bagian dalam, dan kedua jari jemari kaki bagian dalam di tempat sujud dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika bersujud. Yang pertama, menurunkan tubuh dengan tujuan hanya untuk melakukan sujud. Yang kedua, ketujuh anggota sujud diam secara bersamaan. Jadi apabila telapak tangan misalnya terangkat sedangkan anggota lain sudah diletakkan, kemudian ketika telapak tangan tersebut telah diletakkan, ada anggota sujud lain yang terangkat, maka sujudnya belum dianggap cukup. Yang ketiga, sujud dilakukan dengan cara menunding. Artinya, anggota tubuh bagian bawah posisinya lebih tinggi dari anggota tubuh bagian atas. Yang keempat, sebagian kening diletakkan di tempat sujud dalam keadaan terbuka, kecuali apabila tidak mungkin, seperti terdapat luka yang diperban dan tidak mungkin untuk melepasnya. Yang kelima, ketika bersujud, kepala dan leher harus benar-benar menekan. Lalu, duduk di antara kedua sujud. Rukun ini setelah sujud pertama, sholat dilanjutkan dengan duduk atau iftirosi. Peralihan gerakan dari sujud ke duduk dilakukan dengan mengucapkan takbir. Kemudian, setelah duduknya tegak, disunatkan meletakkan kedua tangan di atas paha dalam keadaan terbuka atau tidak digenggam, dan semua jemarinya dirapatkan serta diluruskan ke arah kiblat, sedangkan ujung jari-jari tangan lurus dengan lutut. Adapun yang dibaca pada saat duduk adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian rukun tumakninah. Tumakninah adalah diam dan tenang sesaat setelah melakukan gerakan dalam sholat. Lama waktu dalam tumakninah adalah kira-kira lamanya orang mengucapkan kalimat tasbih, yaitu subhanallah, setelah seluruh badan berada dalam posisi yang mantap. Tumakninah harus dilakukan dalam 4 rukun sholat, yaitu ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan i'tidal. Kemudian rukun yang selanjutnya, tasyahud akhir. Dinamakan tasyahud karena mengandung bacaan-bacaan yang berisikan kesaksian atau syahadat akan keesaan Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan dinamakan akhir karena tasyahud ini dilaksanakan mengiringi salam. Nah, bacaan tasyahud akhir adalah At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang selanjutnya membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Sholawat dibaca setelah membaca tasyahud. Sedangkan bacaan sholawat yang paling baik adalah dengan menggunakan sholawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Selanjutnya, duduk untuk melakukan tasyahud akhir, sholawat, dan salam. Untuk dapat melakukan duduk tasyahud akhir yang sempurna, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu duduk dengan posisi tawarruk, yaitu seperti posisi iftirosi, hanya saja kaki kiri dikeluarkan lewat bawah kaki sebelah kanan dan pantatnya ditempelkan ke tanah. Yang kedua, meletakkan kedua tangan di atas paha. Untuk tangan kiri dalam keadaan terbuka dengan merapatkan jari-jari dan ujungnya sejajar dengan lutut. Untuk tangan kanan, jari-jarinya digenggam kecuali jari telunjuk. Kemudian mengangkat atau mengacungkan jari telunjuk bertepatan dengan mengucapkan hamzahnya lafaz ilallah.
dan membiarkannya tetap terangkat atau teracung sampai salam. Kemudian, selama jari telunjuk diangkat, pandangan mata dipusatkan pada jari-jari tersebut. Lalu, rukun salam yang pertama. Setelah seluruh rangkaian sholat dilakukan, yaitu dari takbiratul ihram sampai sholawat nabi, maka sholat ditutup dengan mengucapkan salam. Minimal ucapan salam tersebut adalah Assalamualaikum. Sedangkan yang paling sempurna dengan menambahkan lafal warahmatullah menjadi Assalamualaikum warahmatullah. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib adalah menjalankan ritual-ritual sholat sesuai dengan urutannya. Jadi tidak diperbolehkan mengerjakan sujud sebelum ruku atau ruku sebelum membaca Fatihah dengan sengaja dan seterusnya. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rizal Hidayatullah, NIM 1917402-182. Di sini saya akan menerangkan mengenai sunat-sunat ketika sholat. Sunat sholat itu dibagi menjadi dua. Yang ada di luar sholat ada azan, iqomah, dan menaruh pembatas di depan orang yang sedang sholat atau yang bisa disebut dengan sutroh. Kemudian sunat yang ada di dalam sholat, yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi tangannya diangkat sembari mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ada yang mengatakan sejajar dengan bahu dan ada yang mengatakan sampai telinga. Terserah mau pakai yang mana. Kemudian adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah takbir, tangan diletakkan di atas tangan kanan di atas tangan kiri, bukan tangan kiri yang ada di atas tangan kanan. Kemudian yang ketiga adalah menghadapkan pandangan ke tempat sujud. Jadi pandangan mata itu ke tempat sujud, bukan ke depan atau ke atas, tapi ke bawah. Kemudian adalah baca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar kabira, ada yang membaca Allahu Akbar kabira, juga ada yang menggunakan Allahumma bangit-bangi. Kemudian adalah membaca ta'awudz ketika sebelum membaca Al-Fatihah. Setelah itu membaca surat, bisa surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq atau An-Nas, atau surat Al-Quran yang dihafal. Kemudian setelah itu membaca takbir ketika hendak ruku, sujud, mengucap sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Kemudian mengucap takbir ketika hendak sujud setelah i'tidal, dan setelah sujud mengucap takbir lagi ketika hendak duduk di antara dua sujud, dan mengucap takbir lagi ketika hendak sujud, dan setelah sujud mau berdiri juga disunatkan untuk mengucap takbir. Adapun bacaan ketika ruku itu adalah kesunahan, dibaca 3 kali. Bacanya yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian ketika i'tidal baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga kesunahan. Ketika sujud, bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca sunat, dibaca 3 kali. Kemudian membaca doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dibacanya. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk di antara dua sujud, ketika duduk tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Sunat yang selanjutnya adalah ketika tasyahud awal membaca doa At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kesunahan ketika tasyahud awal. Kemudian ketika salam menengok ke kanan dan kiri adalah kesunahan. Wajibnya ketika mengucap salam yang pertama, menengoknya sunnah, dan salam yang kedua juga kesunahan. Kesunahan yang selanjutnya adalah ketika menengok salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, membaca doa
Ini as'aluka al-fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam yang kedua, yang sebelah kiri. Ini as'aluka najata minan nar wal afwan min hisab. Mungkin itu kesunahan-kesunahan sholat yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Di antaranya yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja, kecuali dalam keadaan darurat seperti seorang makmum yang mengucapkan subhanallah ketika imam lupa atau salah dalam memimpin sholat. Yang kedua yaitu segala hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan sholat, seperti keluarnya sesuatu dari dua lubang pelepasan. Yang ketiga yaitu terkena najis, kecuali apabila najis tersebut dikategorikan sebagai najis yang dimaafkan atau dima'fu dan dibuang seketika. Yang keempat yaitu membuka aurat dengan sengaja. Yang kelima yaitu tertawa terbahak-bahak. Yang keenam, segala sesuatu yang membatalkan puasa dan dilakukan dengan sengaja. Yang ketujuh yaitu melakukan gerakan-gerakan yang tidak termasuk dalam gerakan sholat secara berulang-ulang dan terus-menerus. Yang delapan yaitu menambah satu rukun fi'li atau rukun berupa gerakan dengan sengaja. Yang kesembilan yaitu mendahului atau terlambat dari imam pada dua rukun fi'li yang berurutan dan sengaja. Yang ke-10 yaitu membelakangi atau berpaling dari kiblat. Yang ke-11 yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat secara sengaja. Yang ke-12 yaitu keluar dari agama Islam atau disebut murtad. Yang ke-13 yaitu niat memutus sholat. Saya Farah Mumtazah akan menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib sendiri yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Jumlah seluruh rakaat sholat rawatib yaitu ada 22 rakaat. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat sesudah isya. Salat sunnah yang dilakukan sebelum salat fardu yaitu dinamakan sunnah qabliyah. Kemudian salat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah salat fardu yaitu salat ba'diyah. Salat sunnah rawatib ini termasuk sunnah muakkad atau sunnah yang sangat kuat. Kemudian berikut contoh niat salat qabliyah zuhur. Usolli sunnata zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Contoh niat salat ba'da zuhur. Usolli sunnata zuhri ba'datan lillahi ta'ala. Faedah dari salat sunnah rawatib. Contohnya pada salat sunnah qabliyah subuh. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rakatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 2 rakaat fajar salat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Salat-salat tersebut dikerjakan sebelum salat fardu. Niatnya menurut macam salatnya. Kemudian tidak dengan azan dan iqamah, dikerjakan tidak dengan berjamaah, bacaannya tidak dinyaringkan. Jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 malam, diutamakan sebaiknya tempat mengerjakan pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang baru dikerjakan. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya Amelia akan memaparkan materi mengenai sujud sahwi. Nah, sebelum kita melakukan atau mempraktekkan sujud sahwi, kita itu harus tahu terlebih dahulu ilmunya. Seperti apa makna atau pengertian dari sujud sahwi, kemudian apa hukum melakukan sujud sahwi, kemudian apa sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi, dan bacaan apa yang kita bacakan pada saat melakukan sujud sahwi.
Langsung saja ke pengertian atau makna. Jadi sahwi ini di dalam bahasa Arab artinya itu lupa. Dan dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwa sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan apabila kita lupa membaca bacaan tertentu atau lupa mengerjakan gerakan-gerakan tertentu pada saat sholat. Kemudian untuk hukum melakukan sujud sahwi ini adalah sunnah. Akan tetapi apabila kita melakukan sholat jamaah, kemudian imam sholat tersebut melakukan sujud sahwi, maka kita diwajibkan atau diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian ada sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi. Ada 4 sebabnya, yaitu yang pertama, lupa melakukan tasyahud awal, kemudian yang kedua, kelebihan rokaat, ruku, atau sujud karena lupa. Kemudian yang ketiga, ragu tentang jumlah rokaat yang sudah kita kerjakan. Kemudian yang keempat yaitu kekurangan rokaat, sujud, atau ruku karena lupa. Kemudian yang terakhir yaitu bacaan sujud sahwi. Nah, untuk bacaan sujud sahwi ini ada 2 versi. Jadi, yang pertama itu ketika kita melakukan sujud sahwi, maka kita membaca bacaan seperti sujud biasa. Kemudian yang kedua yaitu dengan membaca bacaan khusus untuk sujud sahwi yang bunyinya Subhana man la yanamu wa la yashur, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, setelah kita mengetahui ilmunya, kita insya Allah bisa mempraktekkan sujud sahwi ini dengan benar. Maka apabila kita kelupaan rokaat atau sujud, atau mungkin lupa tidak membaca bacaan tertentu pada saat sholat, maka kita bisa melakukan sujud sahwi ini.